Oke, kita lanjut ke latihan soal bagian nambahi contoh 1. Langsung saja ke soal yang pertama. Sebuah prisma memiliki volume 238 cm kubik dan luas alasnya 34 cm kuadrat. Tentukan tinggi prisma tersebut. Nah, pembahasan soal pertama. Telah diketahui dalam soal bahwa volume prisma itu 238 cm kubik. Ini harusnya pangkat 3 ya teman-teman. Namun ini ada typo. Nah, luas alasnya 34 cm kuadrat. Yang ditanyakan yaitu tinggi prisma. Maka dijawab, rumus volume prisma itu secara umum kan luas alas kali tinggi. Jadi 238 sama dengan luas alasnya 34 dikalikan tinggi. Nah, 238 dibagi dengan 34 ketemu tinggi prisma tersebut. 238 dibagi 34 itu hasilnya 7. Jadi, tinggi prisma tersebut adalah 7 cm. Lanjut ke contoh soal yang kedua. Suatu prisma alasnya berbentuk segitiga siku-siku dengan panjang sisinya 6 cm, 8 cm, dan 10 cm. Serta tinggi prisma 12 cm. Tanpa menggambar terlebih dahulu, tentukan luas permukaan prisma. Ke pembahasan soal nomor 2. Nah, dalam soal telah diketahui panjang sisi alas prisma segitiga siku-siku itu panjangnya 6 cm, 8 cm, dan 10 cm. Karena segitiga di sini segitiga siku-siku, maka sudah pasti 10 cm ini merupakan sisi miringnya. Jadi, tinggi dan alasnya itu di antara 6 dan 8 ini. Nah, tinggi prismanya itu 12 cm. Yang ditanyakan dalam soal yaitu luas permukaan. Nah, dijawab, luas permukaan prisma telah diketahui 2 kali luas alas ditambah keliling alas kali tinggi. Nah, 2 kali luas alas. Luas alasnya itu kan berbentuk segitiga, maka luas alasnya itu setengah kali alas kali tinggi. Nah, setengah di sini, setengah alasnya itu 6, tingginya 8, maka 2 kali setengah kali 6 kali 8. Ditambah keliling alas berarti jumlah dari 6 ditambah 8 ditambah 10 dikalikan dengan tinggi prismanya yaitu 12 cm. Nah, hasilnya 2 kali setengah kali 6 kali 8 yaitu 2 kali 24. Nah, 6 tambah 8 tambah 10 hasilnya 24 dikalikan dengan tinggi prismanya 24 kali 12. Nah, maka hasilnya 2 kali 24 hasilnya 48, 24 kali 12 hasilnya 288. Maka 48 tambah 288 hasilnya 336. Jadi luas permukaan prisma tersebut 336 cm persegi. Ini kurang persegi lagi ya teman-teman, mohon maaf. Ini 336 cm persegi. Lanjut ke soal yang ketiga. Suatu prisma dengan alas berbentuk belah ketupat mempunyai keliling 52 cm dan panjang salah satu diagonal alasnya 10 cm. Jika luas selubung prismanya itu 1040 cm kuadrat, maka tentukan volume prisma. Nah, pembahasannya, diketahui keliling alas prisma berbentuk belah ketupat. Kelilingnya 52 cm. Kemudian panjang salah satu diagonalnya 10 cm dan luas selubung prismanya 1040 cm kuadrat atau cm persegi. Yang ditanyakan volume prisma. Dijawab, sebelum mencari volume prisma terlebih dahulu kita mencari sisi alas prisma dan tinggi prismanya. Nah, mencari sisi alas prismanya. Sisi prismanya ini kan berbentuk belah ketupat, maka keliling dari belah ketupat itu kan 4 kali S atau 4 kali sisi. Nah, 52 sama dengan 4 kali sisi. 52 dibagi 4 ketemu sisi. 52 bagi 4 hasilnya 13. Maka panjang sisi dari alas prisma tersebut atau dari belah ketupat itu 13 cm. Kemudian kita mencari tinggi prisma. Cara mencari tinggi prisma kita menggunakan luas selubungnya.
luas selubungnya itu kan keliling alas kali tinggi. Nah, keliling alasnya itu kan sudah diketahui 52 cm. Maka dituliskan di sini 52 cm dikalikan tinggi. Tingginya ini kan yang akan dicari. Nah, 52 kali tinggi itu hasilnya 1040. Maka tingginya ini 1040 dibagi 52. Nah, hasil tingginya 20 cm. Nah, setelah kita mengetahui bahwa panjang sisi alasnya itu 13 cm dan tingginya 20 cm, kita perlu lagi mencari diagonal yang lain karena salah satu diagonal yang tadi kan sudah diketahui 10 cm. Nah, diagonal itu kan dari titik sini ke sini ya. Ini diagonal. Nah, kalau setengahnya ini kan namanya jari-jari. Nah, diagonal itu kan satu diagonal tadi kan 10 diagonal yang sudah diketahui 10 cm, maka jari-jarinya 5. Nah, untuk mencari diagonal yang satunya lagi, kita menggunakan ini patokan jari-jari yang ini kan jari-jari ini merupakan setengah D. R1 jari-jari diagonal 1 sama jari-jari 1 sama dengan setengah dari D1. Ini D1 ya. Jari-jari 1 sama dengan setengah D1. Jari-jari satunya itu kan setengah kali 10, maka jari-jarinya itu 5. Jadi di sini 5. Nah, untuk mencari diagonal 2, kita perlu mencari ini, jari-jari keduanya dulu. Nah, cara mencari jari-jari kedua, kita perlu rumus Pitagoras. Dimana rumus Pitagorasnya yaitu ini 13 cm kuadrat dikurangi dengan 5 cm kuadrat. 13 kuadrat yaitu 169 dikurangi 25. Nah, jari-jari duanya ini ketemu akar dari 144. Akar dari 144 yaitu 12. Maka karena jari-jari itu masih setengahnya diagonal, maka diagonal 2 diketahui 2 kali R2. R2-nya 12 dan 2 kali R2 itu menjadi 2 kali 12 sama dengan 24 cm. Jadi diagonal 2-nya ini ketemu 24 cm. Nah, karena kita sudah sudah mencari diagonal, sudah mencari tinggi prisma, sudah mencari panjang alasnya, kita bisa mencari volumenya. Nah, volume prisma itu kan rumusnya luas alas kali tinggi. Nah, luas alas kalau bola ketupat itu kan diagonal setengah kali diagonal 1 dikalikan diagonal 2 kemudian dikali dengan tinggi prisma. Nah, setengah kali diagonal 1, diagonal satunya itu kan tadi 10 ya. Kemudian diagonal 2-nya itu kan 24. Berarti setengah kali 10 kali 24. Dikalikan dengan tinggi prismanya 20. Setengah kali 10 kali 24 hasilnya 120. Dikalikan dengan tinggi prismanya 20. Maka volume prisma tersebut hasilnya 2400 cm kubik. Jadi volume prisma tersebut 2400 cm kubik. Oke, kita lanjut ke contoh soal yang keempat. Sebuah akuarium berbentuk prisma segi 6 beraturan dengan panjang rusuk alasnya ini 8 dm dan tingginya 10 dm. Hitunglah volume akuarium tersebut. Nah, sebelum mencari volume prisma atau volume akuarium itu, kita perlu mencari tinggi dari segitiga dan luas segitiga atau luas alas prismanya itu. Nah, tinggi segitiganya ya bisa dicari, kan tadi diketahui bahwa panjang rusuk alasnya itu kan 8 dm, berarti 8 kuadrat dikurangi 4 kuadrat. Nah, hasilnya 64 dikurangi 16. 64 kurangi 16 yaitu akar dari 48. Akar dari 48 sama dengan akar dari 16 kali 3. Nah, 16 kali 3 ini diakarkan menjadi 4 akar 3. Jadi tinggi dari segitiga alasnya itu
ketemu 4 akar 3. Kemudian luas segitiga. Luas segitiganya yaitu setengah kali alas kali tinggi. Setengah kali alasnya itu kan 8 dikali tingginya 4 akar 3. Jadi setengah kali 8 kali 4 akar 3. Nah, hasilnya setengah kali 8 yaitu 4 kali 4, 16 akar 3. Kemudian karena sudah diketahui tinggi segitiga dan luas segitiga, kita bisa mencari luas alas prismanya. Nah, luas alas prismanya karena prismanya berbentuk segi 6, maka bisa dicari dengan mencari 6 kali luas segitiga. 6 kali luas segitiganya sudah diketahui 16 akar 3. Sehingga 6 kali 16 akar 3 hasilnya 96 akar 3 desimeter kuadrat atau desimeter persegi. Nah, jadi luas alas prismanya itu sama dengan 96 akar 3 desimeter persegi. Karena kita sudah mengetahui luas alas prisma, kita bisa mencari volume prisma. Rumus volume prisma yaitu luas alas dikalikan tinggi. Luas alasnya 96 akar 3 dikalikan tinggi prismanya 10 desimeter. Jadi volume prismanya yaitu 960 akar 3 desimeter kubik. Jadi volume akuarium tersebut adalah 960 akar 3 desimeter kubik. Lanjut ke soal yang kelima atau soal terakhir. Nah, di sini disajikan sebuah gambar dari coklat Toblerone ya. Kemasan coklat itu berbentuk prisma segitiga. Nah, soalnya sebuah wadah coklat berbentuk prisma segitiga dengan alas segitiga 8 cm, tinggi segitiga 3 cm, dan panjang prismanya 15 cm. Jadi, alas segitiga ini atau alas kemasan coklat ini 8 cm. Tingginya 3 cm dan tinggi prismanya atau panjang coklatnya ini 15 cm. Kita diminta untuk menentukan volume coklat yang dapat dimasukkan ke dalam wadah tersebut. Jika 1 cm kubik, coklat beratnya 1,5 gram. Berapa gramkah coklat dalam wadah tersebut? Nah, adapun pembahasannya sebagai berikut. Telah diketahui dalam soal kemasan coklat berbentuk prisma segitiga dengan panjang alas 8 cm dan tinggi 3 cm. Tinggi prisma atau tinggi kemasan itu 15 cm. Yang dicari berapa volume prisma serta berat coklat dalam wadah jika tiap 1 cm kubiknya itu beratnya 1,5 gram. Nah, kita bisa mencari volume prismanya terlebih dahulu. Volume prisma rumusnya yaitu luas alas kali tinggi. Luas alas, karena prisma segitiga maka luas alasnya yaitu setengah kali alas kali tinggi. Nah, setengah kali alas prismanya itu 8 dan tinggi segitiganya itu 3, maka setengah kali 8 kali 3 dikali tinggi prismanya yaitu 15. Maka setengah kali 8 kali 3 kali 15 hasilnya 12 kali 15. 12 kali 15 hasilnya 180 cm kubik. Jadi volume prismanya itu 180 cm kubik. Kita bisa mencari kemudian kita bisa mencari berat coklat dalam wadahnya. Nah, karena berat coklat dalam wadahnya itu setiap 1 cm kubik itu sama dengan 1,5 gram, maka cara mencari berat coklatnya yaitu volume dikalikan dengan 1,5 gram. Nah, volumenya itu kan 180 cm pangkat 3 dikalikan dengan berat per sentimeternya yaitu 1,5 gram. Jadi 180 cm kubik dikali 1,5 gram. Hasilnya yaitu 270 gram. Nah, jadi volume wadah coklat tersebut 180 cm kubik dan berat coklat dalam kemasan tersebut besarnya 270 gram. Oke, selesai sudah latihan soal pada bagian nambahi contoh. Kita akan melanjutkan ke kegiatan belajar 2.